Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Siti Syaidah Syahabuddin Putri dari kelas A2 Prodi PGSD dengan NIM 24060440 akan mempresentasikan jawaban dari soal mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang berjudul Rencana Strategis Membangun Umat dan Prinsip-prinsip Islam dalam Kehidupan. Di sini ada 5 poin yang akan saya presentasikan. Yang pertama, memaksimalkan peran masjid dalam membangun umat. Yang kedua, prinsip pendidikan Islami. Yang ketiga, Islam rahmatul lil alamin. Yang keempat, ekonomi syariah. Dan yang kelima, pernikahan dalam Islam. Yang pertama, memaksimalkan peran masjid dalam membangun umat. Hal ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, religius spiritual. Contohnya seperti mengaji rutin, khataman Al-Quran, gerakan saat berjamaah, dakwah online, ataupun peringatan Hari Islam. Yang kedua, sehat rohani dan jasmani. Seperti klinik kesehatan gratis, olahraga bersama, konseling keagamaan, seminar hidup sehat, dan donor darah. Yang ketiga, ada cerdas atau emosional, intelektual, dan spiritual. Seperti kelas mengaji, pelatihan skill, parenting islami, diskusi pemuda, dan perpustakaan masjid. Dan yang keempat, ada sejahtera, seperti bazar produk jamaah, pelatihan usaha mikro, pengelolaan dana JIZ, koperasi masjid, pinjaman tanpa riba. Selanjutnya ada implementasi program masjid. Hal ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bentuk tim kerja, libatkan tokoh lokal, sosialisasikan program, dan evaluasi berkala. Selanjutnya ada hasil dari program masjid, yaitu masjid menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang religius, sehat, cerdas, dan juga sejahtera. Selanjutnya ada prinsip pendidik Islami, terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada keteladanan, contohnya akhlak yang baik. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, mendidik dengan hikmah. Yang keempat, membangun akhlak mulia. Dan yang kelima, konsistensi dan kesabaran. Kemudian ada strategi meningkatkan hubungan emosional dengan siswa, yaitu dengan kedekatan personal atau menyapa ataupun mendengar siswa. Yang kedua, ada pendekatan empati. Yang ketiga, ada memberikan apresiasi atas usaha siswa. Kemudian ada metode pembelajaran Islami dan hasil pembelajaran Islami. Yang pertama ada diskusi interaktif atau kisah Nabi. Yang kedua ada role play dengan akhlak mulia. Yang keempat, metode kolaboratif atau kerja kelompok. Yang keempat, ruang aspirasi mingguan atau diskusi santai. Lingkungan belajar Islami yang ramah, mendukung akhlak, dan berpikir kritis siswa. Kemudian di sini ada pengertian tentang Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin berarti Islam sebagai rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alam semesta, tidak hanya untuk umat manusia, tetapi juga untuk semua makhluk hidup, termasuk hewan, tumbuhan, dan juga lingkungan. Konsep ini tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anbiya surat 21 ayat 107 yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Makna utama dari Islam rahmatan lil alamin adalah kasih sayang, menghargai keberagamaan, kelestarian lingkungan, dan menjaga keadilan serta perdamaian. Selanjutnya ada pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang diatur oleh aturan Al-Quran dan hadis dengan tujuan mencapai kesejahteraan umat dan keberkahan dalam harta. Sistem ini melarang praktik riba atau bunga, ketidakpastian, dan transaksi haram, serta mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan redistribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah. Dan yang terakhir ada pengertian pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam adalah sebuah ibadah yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah atau tenang, mawaddah atau penuh cinta dan rahmah atau kasih sayang. Pernikahan dianggap sebagai cara untuk menjaga kesucian diri, memenuhi kebutuhan biologis dan sosial, serta membentuk generasi yang soleh dan solehah. Dalam Islam, pernikahan juga dilandasi dengan niat ibadah, memilih pasangan berdasarkan agama, dan memenuhi syarat-syarat sah akad nikah. Kesimpulannya adalah meningkatkan peran masjid dalam aspek spiritual, kesehatan, kecerdasan, dan juga kesejahteraan.
menerapkan prinsip pendidikan Islami dalam mendidik siswa, menjalankan konsep Islam rahmatan lil alamin dan juga ekonomi syariah, menjaga nilai-nilai pernikahan Islami untuk keluarga yang bahagia. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.